berapa yang mencoblos, ya, tinggal menunggu satu lagi. Masalahnya setelah ini apa? Nah, kalau ada yang menang, yang lain legowo atau tidak? Mungkin paslonnya legowo ya? Harus tuh. Mungkin ya? Iya. Tapi para pendukungnya? Loh, tim horenya? Ya kan tadi kan Mbak Dewi kan sudah mengatakan kalau yang Anda lakukan adalah misalnya saya Ahok, saya Anies. Ya kalau misalnya paslonnya iya, ya komitmennya ya harusnya begitu ya. Sudah deklarasi begitu ya, deklarasi damai dan lain-lain, tapi itu di tataran atas nih Mbak. Biasanya di bawah langsung nggak itu turun ke bawah. Saya katakan tadi itu bahwa paslonnya nggak masalah ya, kemudian tim sukses juga nggak masalah juga. Seharusnya ya, nggak bisa nggak tim sukses loh ya. Yang tim hore baunya lagi yang tidak terkait seperti itu. Artinya tadi kan walaupun kan sebetulnya paslonnya udah bilang legowo, tapi kekalahan justru tim hore yang nggak legowo. Kenapa? Apa yang menyebabkan tim hore nggak legowo? Ya karena sebetulnya mereka siapapun ingin kemenangan, siapapun orangnya. Artinya dia mungkin dia ada tim ses kan juga ingin kemenangan. Artinya begini, sebetulnya dia tidak urusannya pilkada. Artinya mereka tuh memfasilitasi untuk keberhasilan untuk sesuatu hidupannya dia. Atau mungkin jangan-jangan mereka tidak legowonya itu gara-gara apa? Karena kalau tim hore ini kan biasanya kan pakai kocek pribadi misalnya untuk bantu-bantu dana atau bantu-bantu tim hore sekedar menang dari yang lain. Tim hore ini kadang belum tentu misalnya dia itu mensupport secara langsung. Tim hore ini artinya dia memakai cuman antar temennya dia, lingkungannya dia mengajak orang-orang itu kan. Kecewanya lebih tinggi tadi itu secara bukan material, tapi moralnya tadi. Nah ini yang mungkin nanti harus secara tim suksesnya atau misalnya paslonnya dengan tim suksesnya itu mereda. Jadi tindakan-tindakannya dan khususnya tim sukses ya. Jadi kalau paslon udah pasti kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan hal itu. Tim suksesnya itu lewat tadi republik sosmed tadi, tolong ditenangkan, bukannya membuat hal-hal yang meletupkan permasalahan. Tadi masalah tadi nih, jangan sampai terbawa karena ada masalah tadi sembako lah, masalah KPUD lah, segala macam itu, akhirnya menyebabkan kalau misalnya ada satu yang kalah, ini ditentukan kembali. Mas Adi, stop. Mas Adi ini kan merasakan sendiri ya, teman futsal bagaimana, di kampus bagaimana, antara dosen dan mahasiswa bagaimana, begitu kan. Itu sudah terasa gesekannya begitu kan. Nanti setelah semuanya lewat dan akhirnya keluar seseorang atau pasangan menjadi pemenang, harapannya semua kembali damai seperti biasa. Tapi mungkin tuh kalau melihat ending dari debat kandidat putaran kedua, Pak Ahok dan Pak Anies, saya kira punya itikat baik lah gitu. Bukan hanya punya, dia berkomitmen lah dua-duanya. Kalau pilkada ya mana sebagai sebuah proses politik yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika diminta untuk menyampaikan permintaan maaf ke ke keluarga masing-masing ataupun ke keluarga paslon, dengan cukup legowo Pak Ahok dan Pak Anies meminta maaf kalau ada sebuah statement perkataan yang dianggap menyindir dan seterusnya. Ini menurut saya sebuah itikat politik yang cukup baik, menjadi modal sosial bahwa siapapun pemenangnya gitu ya akan diterima. Tapi dengan satu catatan, saya melihatnya bahwa kenapa seringkali hasil pilkada itu selalu gaduh. Pertama, kenapa ada semacam kandidat itu nggak legowo atau tim sukses, karena misalnya kemenangan ataupun proses politiknya itu dilakukan dengan curang, misalnya manipulasi suara dan seterusnya. Itu yang kemudian memantik. Curang paling gampang. Betul. Tapi kan tim sukses, masing-masing tim sukses kandidat ini kan punya data, Mas. Kalau memang itu vulgar terjadi di mana-mana dan tetap dinyatakan sebagai pemenang, inilah yang kemudian akan memunculkan dinamika yang nggak akan usai. Selama prosesnya tidak adil, maka kelegowoan itu agak susah kita harapkan. Bukankah sudah ada mekanismenya kan MK, Mahkamah Konstitusi, gugatan dan lain sebagainya. Cuman kan MK sekarang titik celahnya cukup luar biasa, hanya mengadili gitu ya, sisa suara yang sudah ditentukan dengan kuota itu sudah ada. Nah yang kedua, kenapa misalnya tidak legowo, Mas, yang saya lihat itu karena selisih suara yang cukup tipis. Nah ini yang kemudian seolah-olah, wah ini kemenangannya itu di luar kewajaran dan seterusnya. Dua hal ini saya kira di mana-mana terjadi, inline, menjadi persoalan kenapa seorang kandidat dan tim itu tidak legowo. Nah sekarang ketika misalnya melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi begitu lemah, celahnya untuk dimasuki, seolah-olah kunci kemenangan pilkada cuma satu, bikinlah curang securang-curangnya, karena di MK hanya mengeksekusi. Itu yang Anda rasakan sekarang? Iya. Oh iya. Iya. Oke. Makanya jangan sampai. Kalau mau sederhana kan begitu, Mas. Bikinlah curang-curangnya. Toh nanti konflik pilkadanya kan di MK, dan MK hanya
mengikuti sesuai prosedur yang ada. Dia akan mengadili sisa aduan yang dimiliki oleh masing-masing paslon. Baik, kita harus jeda dulu Mas Adi, Mbak Dewi, start lagi. Kami kembali. Itu lebih banyak diajarkan kecerdasan akademis. Ya, misalnya dari TK diajarin tas 1 tambah 1, bagaimana menulis angka 1, bagaimana menulis huruf A dan sebagainya. Ya, padahal yang harus dididik itu adalah kecerdasan hidup. Hidup dalam bernegara, hidup dalam satu tim bersama-sama dalam perbedaan, hidup dalam suasana yang damai. Ya. Sehingga nanti akhirnya melahirkan manusia yang bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga pandai untuk meraih kehidupan. Ini Pandai berarti untuk kalau membuat Indonesia untuk menang keluar ini. mengembalikan kegembiraan, suasana pesta, suasana kekeluargaan itu apakah sudah terlambat atau masih ada harapan kah? Naturnya masyarakat Indonesia ini masyarakat yang hangat. Ya, naturnya masyarakat yang hangat. Kepedulian tinggi, kalau ada orang menderita, sumbangan cepat. Ya. Hanya dinodai oleh 1-2 peristiwa belakangan ini. Dan kita harus paham juga, ternyata setelah kita baca di koran dan kita telusuri, kita dengar-dengar, ternyata yang pasang spanduk yang fitnah atau kata-kata keras cuma 1 orang tuh, ya, tapi disebar di mana-mana atau 1 kelompok, gitu ya. Tapi naturnya masyarakat kita itu adalah gembira. Sehingga demo-demo besar, jangan gembira dulu bahwa itu semuanya adalah anti pemerintah. Sebagian itu orang yang ingin keriaan, sebagian orang yang kebawa arus, sebagian adalah orang yang memang dia panggilan religiusnya kuat, tetapi tidak otomatis dia benci, dia seperti itu. Jadi dalam suasana seperti ini sekarang hari yang ditunggu semua orang. Kita ingin semuanya selesai hari ini. Kita ingin semuanya setelah ini sudahlah. Ini di WhatsApp itu semuanya bertengkar. Dan ada indikasi yang menarik. Hasil survei mengatakan banyak yang tidak mau menjelaskan posisinya di mana. Apa artinya? Masyarakat dalam keadaan tertekan. Even untuk polling yang namanya saja tidak disebutkan, mereka tidak berani bersuara. Oke, jadi ini semua karena pilkada, jadi kuncinya ada di 2 paslonnya. Apa yang harus dilakukan para paslon ini agar suasana menjadi lebih baik gitu? Tensi politik yang sudah terlanjur tinggi jadi reda kembali. Kita akan diskusikan itu di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV.